Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku sekalian SMP Plus Taman Wisata Cilengsi untuk kelas 8. Perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Gatot Triyono yang akan mengajar bahasa Indonesia di SMP Plus Taman Wisata baik dari kelas 7, 8, 9, dan 10. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama ini di awal tahun ajaran baru, yaitu di semester ganjil, tentunya masih dalam suasana atau sistem daring. Kalian tidak perlu patah semangat, tetap harus rajin belajar, dan marilah kita berdoa agar pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa belajar tatap muka secara offline. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 di SMK Plus Taman Wisata, bab pertama yang akan kita pelajari adalah teks berita. Bab pertama yang akan kita pelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia adalah teks berita. Tentunya kalian tidak asing dengan kata teks berita. Ada teks, ada berita, terdiri dari dua suku kata, yaitu teks, yang kedua adalah berita. Teks, kalian tentu tahu, teks adalah sebuah tulisan, sebuah karangan, sebuah paragraf atau sebuah alinea. Kemudian berita adalah informasi yang disampaikan. Jadi secara umum teks berita adalah teks atau tulisan yang memuat informasi yang disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Sekarang kita bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kalian teks berita mungkin yang sering melihat TV, kalian sering melihat acara berita di TV pagi, siang, sore, malam, itu adalah kalian melihat seorang pembawa acara membacakan teks sebuah berita yang diinformasikan kepada penonton, ataupun kalau bisa berupa tulisan seperti koran, media cetak, itu juga dikatakan teks berita karena isinya adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Kalau untuk media cetak, kalau untuk televisi dalam bentuk video, tetapi pada dasarnya konsepnya adalah tetap memakai teks berita yang ditulis kemudian dibacakan dan divideokan. Jadi perlu kalian ketahui, secara umum teks berita adalah sebuah teks atau tulisan atau alinea atau paragraf yang berisi tentang informasi ataupun berita yang disampaikan secara jelas. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita? Tentunya ada caranya. Teks berita adalah teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai kejadian ataupun peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Berita dapat disampaikan melalui majalah, kemudian surat kabar, radio, televisi, ataupun internet. Jadi, teks berita adalah teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat atau sedang viral yang dibicarakan. Kemudian berita melalui satu majalah, kemudian majalah atau koran atau surat kabar, itu adalah media cetak, tulisan yang dicetak. Kemudian radio adalah media yang berbentuk suara yang di broadcast atau disiarkan. Kemudian televisi berbentuk audio dan visual, ada gambar, ada kemudian suara, ada seperti yang kalian lihat TV-TV saat ini. Kemudian ada juga di media internet, bisa berupa dari platform YouTube, kemudian media sosial yang lainnya, itu kan bisa memuat berita berbentuk baik tulisan ataupun audiovisual atau video. Kemudian unsur-unsur dari sebuah berita dapat diketahui dengan rumus 5W1H. 5W1H itu adalah singkatan dari bahasa Inggris. 5W. What, who, when, where, why, and how. Jadi 5-nya adalah 5W. Yang pertama adalah what, kemudian who, when, where, and why. Artinya apa yang diinformasikan. Yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam berita itu. Kemudian when, kapan berita itu terjadi. Yang keempat, where, di mana tempatnya berita kejadian itu
Terus kemudian yang kelima, why adalah mengapa ada berita itu. Jadi Bapak jelaskan satu, what, apa informasi yang disampaikan dalam berita itu. Misalkan, oh informasi yang viral hari ini di berita adalah tentang PPKM diperpanjang. Itu adalah salah satu identifikasi unsur berita. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam berita? Oh, yang memperpanjang berita, yang mengesahkan, yang menentukan adalah Pak Presiden. Kemudian when, kapan ya PPKM? PPKM ternyata pada tanggal 26 diperpanjang lagi. Berarti kan keterangan waktu. Kemudian where di mana? Keterangan tempat. Berarti di mana tempat itu terjadi, berita terjadi, Pak Presiden meresmikan atau memperpanjang PPKM langsung dari Istana Negara, dan ini berlangsung untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali, adalah menyatakan keterangan tempat. Kemudian why, mengapa, sebabnya apa? Misalkan, adapun Pak Presiden memperpanjang PPKM sebabnya karena penularan virus corona masih banyak dan tinggi, sehingga akhirnya Bapak Presiden menetapkan untuk memperpanjang PPKM. Itu salah satunya seperti itu. Jadi dalam unsur identifikasi teks berita ada 1, 2, 3, 4, 5, rumusnya 5W dan 1H. Kemudian how, yang satu adalah 1H adalah how, bagaimana berita itu. Pak Presiden dalam penyampaian perpanjangan PPKM, bagaimana Pak Presiden melakukan siaran pers langsung dari Istana Negara. Jadi kalian bisa identifikasi dengan rumus 5W 1H. Dalam bahasa adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Satu adalah 5W 1H. Kemudian ada tugas mandiri. Tugas mandiri kalian bisa lihat di LKS dalam bab 1 teks berita pada halaman 3. Simaklah teks di bawah ini. Gurumu akan membacakannya dengan nyaring. Saya kira kalian tidak perlu Bapak bacakan, kalian bisa baca sendiri karena menyingkat durasi video. Untuk tugas mandiri tolong nanti dibaca dan kemudian dikerjakan di halaman 4 adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tentunya kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang ada kalian tanpa membaca teks berita di atasnya. Jadi tugas mandiri yang pertama, kalian harus membaca dulu teks berita, kemudian mengerjakan tugas-tugas mandiri. Tugas mandiri nanti dikumpulkan, ditunggu sampai jam 12. Kemudian ada masuk lagi, yaitu cara menyimpulkan isi berita. Kalian lihat di halaman 6, itu adalah di poin B, menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita dapat dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini. Mendata unsur 5W dan 1H dari sebuah berita. Kemudian menyusun unsur-unsur berita tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Kesimpulan tersebut tidak perlu mengikuti urutan berita aslinya. Susunlah berdasarkan hal yang kamu anggap paling penting dan tulislah unsur-unsur yang paling penting di awal simpulan. Semakin berkurang nilai kepentingannya, semakin belakangan penyampaiannya. Jadi unsur dalam menyimpulkan berita memakai dengan rumus 5W 1H. Kemudian menyusun unsur berita tersebut menjadi paragraf yang padu. Yang keempat, susunan simpulan tersebut tidak perlu mengikuti data. Jadi mana yang penting itu yang paling depan. Kemudian kalian bisa lihat di halaman 6 ada gambar adalah piramida terbalik. Artinya dalam penyusunan yang paling sangat penting posisi paling depan, kemudian penting di tengah, kemudian yang kurang penting ada di posisi belakang. Itu kalian bisa baca tugas mandiri, baca teks di bawah ini di tugas mandiri. Untuk selanjutnya kalian pahami, baca ulang dari halaman 3 sampai dengan halaman 6. Kalian baca, ada beberapa teks
berita yang perlu kalian baca dan ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Terima kasih kiranya untuk pertemuan kali ini untuk materi teks berita Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas nanti dikumpulkan sebelum jam 12. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.